Puisi dapat kita pahami dengan memahami unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Unsur intrinsik puisi itu ada dua. Yang pertama, unsur fisik, dan yang kedua, unsur batin. Nah, untuk yang pertama, unsur fisik. Artinya apa? Kita bisa memahami puisi dilihat dari bentuk fisik puisi itu. Apa saja? Tipografi. Apa maksudnya? Itu adalah perwajahan. Jadi bagaimana susunan letak kata-kata pada puisi itu. Yang kedua apa? Diksi. Apa maksudnya? Diksi itu adalah pilihan kata. Yang ketiga adalah rima, pengulangan bunyi, yang keempat kata konkret, yang kelima gaya bahasa, dan yang keenam adalah citraan. Untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu yang kedua ada unsur batin. Yang pertama itu tema, dan yang kedua adalah amanat. Nah, kedua ini tidak bisa kita lihat hanya dari fisik puisi. Apa maksudnya? Kita lihat katanya, kita lihat pilihan katanya tidak bisa, tapi harus secara keseluruhan, secara utuh. Sehingga apa? Kita bisa menemukan tema. Nah, tema itu apa? Tema itu adalah masalah yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang. Nah, sehingga berkaitan pula dengan amanat. Nanti akan ada pesan dari masalah yang dikemukakan pengarang tersebut. Selanjutnya, kita perlu memahami puisi dari unsur ekstrinsiknya. Apa saja itu? Yang pertama adalah latar belakang pengarang, dan yang kedua adalah kondisi sosial dan budaya. Mari perhatikan puisi Taufik Ismail yang berjudul Bayi Lahir Bulan Mei 1998. Pada puisi ini kita lihat seorang Taufik Ismail tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan. Ia sudah bercita-cita menjadi sastrawan sejak masih SMA, dan semasa kuliah ia aktif sebagai aktivis. Kalau kita lihat puisi-puisi Taufik Ismail ini kebanyakan berisi tentang semangat juang para pemuda untuk memperjuangkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, coba kita fokus ke Larik. Belum kering darah dan air ketubannya, langsung dia memikul hutang di bahunya, rupiah 10 juta. Kalau kita lihat pada bulan Mei 1998 itu berkaitan dengan tragedi Trisakti. Lalu pada saat itu terjadi krisis finansial yang menyebabkan pemberontakan besar-besaran di beberapa kota di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, dari lirik itu saja bisa kita bayangkan betapa sulitnya perekonomian saat itu dan berapa besarnya beban-beban yang ditanggung oleh masyarakat pada saat itu. Jadi, apa maksudnya unsur ekstrinsik puisi ini? Untuk memahami sebuah puisi, kita tidak bisa fokus hanya pada kata-kata yang ada di dalamnya. Untuk memahami lebih dalam, kita bisa cari tahu keadaan sosial dan budaya yang ditampilkan dalam cerita itu, dan bagaimana latar belakang seorang pengarang sehingga kita bisa memahami puisi secara mendalam. Kita masuk kepada unsur intrinsik puisi dari unsur fisik. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi merupakan perwajahan puisi. Pada puisi modern, puisi tidak lagi terikat sajak ABAB atau AAAA. Bentuk atau susunan puisi dapat ditulis sebebas mungkin sesuai dengan keinginan si penyair. Seperti karya Sutarji Kolzum Bahri yang berjudul Ki ini, kita lihat itu hanya terdiri atas beberapa huruf dan disusun secara acak. Bahkan ada tanda baca yang mungkin kalau kita baca itu tidak bisa. Nah, apa
kalau kita lihat susunan katanya, maka dia akan membentuk kata alif lam mim. Nah, kalau orang Islam mungkin tidak akan asing dengan ini. Maka kalau kita analisis mungkin judulnya adalah Quran. Apa makna dari alif lam mim? Allahu alam bisawab. Unsur fisik puisi selanjutnya adalah diksi dan rima. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata, sedangkan rima adalah pengulangan bunyi. Mari kita lihat puisi tragedi Winka dan Sihka yang ditulis oleh Sutarji. Sutarji memilih kata Winka dan Sihka, sehingga apa? Ketika kata ini dibaca terus-menerus juga membentuk kata lain berupa kawin dan kasih. Kawin, 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 kawin. Nah, begitu cara Sutarji memilih kata, sehingga selain menciptakan bunyi yang menarik, dia juga memiliki arti yang sangat mendalam. Selanjutnya, kita lihat dari segi rima. Di sini rima kita analisis berdasarkan 3 jenisnya. Yang pertama aliterasi, yang kedua asonansi, yang ketiga onomatop. Aliterasi apa maksudnya? Pengulangan bunyi konsonan. Jadi di sini ada kawin, 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 win, 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 winnya itu merupakan aliterasi. Sihnya itu merupakan aliterasi. Sedangkan persamaan bunyi vokal itu kita kenal dengan istilah asonansi. Nah, dalam puisi Sutarji ini, Winka, 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 Winka itu pun membentuk kakaknya bunyi asonansi yang berakhiran huruf vokal. Sedangkan onomatop merupakan tiruan bunyi. Misalnya juga pada karya Sutarji, puisi yang berjudul Ngiau, itu menirukan suara kucing. Jadi ditulis ngiau, atau mungkin bisa juga meong, atau bunyi-bunyi lain bisa juga krik 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 untuk bunyi pintu ataupun jangkrik. Jadi, pada tiruan bunyi ini bebas mau menirukan bunyi apa, tapi ditulis berdasarkan wujud bahasa bunyi itu atau kata. Unsur fisik selanjutnya adalah kata konkret. Beberapa kata dalam puisi dipilih untuk menyamarkan arti, sehingga terkesan tidak belak-belakan. Namun, untuk melambangkan sesuatu, penyair akan menggunakan kata konkret agar penggambaran puisi semakin kuat dan jelas. Apa itu kata konkret? Kata-kata yang kalau kita baca langsung bisa digambarkan bentuknya, rupanya itu seperti apa. Sehingga ketika memahami puisi, rupa itu bisa langsung kita maknai sendiri. Contohnya, salju. Ketika mendengar salju pasti langsung dalam bayangan adalah sesuatu hal yang turun dari langit dan dingin begitu. Lalu kalau misalnya ada larik, ada salju yang menggunung antara aku dan dia. Wow, berarti bagaimana salju pada larik tersebut? Mungkin saja di antara aku dan dia itu ada hubungan yang terlalu dingin atau terlalu berjarak. Sekarang mari kita coba lihat karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak
dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ada beberapa kata yang bisa kita lihat atau ketika kita baca kata tersebut bisa kita bayangkan. Misalnya hujan. Hujan sesuatu yang turun dari langit jatuh ke bumi. Lalu ada jalan. Nah, jalan kita sudah pasti membayangkan jalan itu tidak ada yang pendek ya. Pasti panjang gitu. Lalu bunga. Nah, bunga juga seperti itu. Biasanya kita bisa langsung mau bunga apapun itu pasti bisa tergambar lah, terbayang. Apa makna dari kata konkret ini? Bermacam-macam. Hujan bisa saja bermakna kesedihan atau bisa saja bermakna hal yang tidak semestinya terjadi karena kita lihat hujannya di bulan Juni. Apakah memang bulan Juni itu ada musim hujan? Nah, lalu jalan. Jalan itu panjang. Mungkin kita bisa refleksikan panjang ini berkaitan dengan kehidupan. Lalu bunga. Nah, bunga biasanya identik dengan seorang perempuan. Sekian penjelasan untuk kali ini. Gaya bahasa dan citraan akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer